Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke presenter kelompok 5 dan untuk itu saya tunjuk Saudara Ali Sapran kembali menjadi moderator. Eh, Ya mudah-mudahan nanti kelompok 5 ini bisa juga menampilkan PowerPoint-nya sendiri. Untuk itu saya serahkan ke waktu dan tempat kepada Saudara Ali Sapran. Monggo, Ali. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat bersama-sama melanjutkan perkuliahan seminar manajemen sumber daya manusia dengan semangat belajar dan berbagi ilmu. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang menjadi jantung dari setiap penelitian ilmiah, yaitu chapter 5, Theoretical Framework and Hypothesis Development, di mana melalui bab ini kita akan memahami bagaimana teori menjadi fondasi utama penelitian dan bagaimana hipotesis dibangun sebagai jembatan antara teori dan realita. Baik, di kesempatan kali ini, eh, izinkan saya sebagai moderator untuk memaparkan peraturan selama diskusi kelompok, yaitu yang pertama, presentasi materi yang akan dilakukan oleh kelompok 5 kurang lebih selama 15 menit, dan cukup diwakili oleh satu orang presenter saja. Nah, kemudian akan dilanjutkan di sesi berikutnya dengan sesi tanya jawab. Jumlah penanya kita akan sesuaikan dengan waktu yang tersisa, dan jangan lupa aturan seperti biasanya, yaitu bagi penanya dari teman-teman kelompok yang melakukan pertanyaan, setelah mengajukan pertanyaan secara langsung, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaannya di chat room. Baik, untuk mengefisienkan waktu, terlebih dahulu saya akan memulai dengan memperkenalkan rekan-rekan kita dari kelompok 5 yang akan melakukan materi Theoretical Framework and Hypothesis Development, yaitu yang pertama ada Saudara Herman, Sri Astriana, Revil Deni, Azizah, Sujasmiko, Olivia, kepada rekan-rekan kelompok 5, saya persilakan untuk memulai presentasi. Baik, lanjut saja saya akan membacakan materi dari kelompok saya, yaitu pengertian teori dalam penelitian. Teori merupakan fondasi utama dalam penelitian ilmiah yang berfungsi untuk menjelaskan dan menjelaskan fenomena sosial maupun perilaku manusia berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan empiris. Menurut Kerlinger 1973, teori adalah perangkat, konstruktur, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan dan memprediksikan fenomena. Yang kedua, kerangka teori atau theoretical framework. Kerangka teori adalah struktur konseptual yang menghubungkan teori adalah penelitian empiris menurut Nunes Flores 2017. Kerangka teori merupakan hasil sintetis dari teori-teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. Berbeda dengan landasan teori yang hanya menjelaskan teori-teori secara umum. Kerangka teori menguraikan bagaimana teori-teori tersebut digunakan untuk mendukung hubungan antar variabel dalam penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, penyusunan kerangka teori. Yang pertama, identifikasi variabel yang akan diteliti berdasarkan fenomena dan literatur. Yang kedua, analisis hubungan antara variabel berdasarkan teori atau hasil penelitian terdahulu. Yang ketiga, penyusunan model konseptual, yaitu
representasi visual atau naratif yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian. Yang keempat, pengembangan hipotesis atau hipotesis development. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dapat diuji secara empiris untuk menentukan apakah terdapat hubungan antar variabel dalam penelitian. Menurut Zhang, Kim, dan Piver 2015, hipotesis harus dirumuskan berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu agar dapat diuji dengan data yang valid dan reliable. Yang kelima, jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif yang menggambarkan fenomena tertentu. Yang kedua, hipotesis komparatif yang membandingkan dua atau lebih kelompok. Yang ketiga, hipotesis asosiatif yang menguji hubungan antar variabel. Selanjutnya, hubungan antara kerangka teori dan hipotesis. Kerangka teori dan hipotesis memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Kerangka teori berfungsi sebagai dasar konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel secara rasional, sedangkan hipotesis adalah turunan empiris yang dapat diuji dari hubungan tersebut. Dengan kata lain, teori menjelaskan mengapa hubungan itu ada, sementara hipotesis menjelaskan bagaimana hubungan itu dapat diuji dalam konteks penelitian tertentu. Selanjutnya, kendala dan tantangan dalam pengembangan kerangka teori dan hipotesis. Yang pertama, keterbatasan literatur yang relevan dapat menyulitkan peneliti dalam membangun dasar teoretis yang kuat. Yang kedua, ketidaksesuaian antara teori dan konteks penelitian sering kali menjadi tantangan, terutama ketika teori yang digunakan berasal dari konteks sosial atau budaya yang berbeda. Yang ketiga, terdapat masalah dalam validasi konstruk dan operasionalisasi variabel, yaitu ketika konsep teoritis sulit diterjemahkan menjadi indikator yang dapat diukur secara empiris. Baik, itu saja materi dari kelompok kami yang bisa saya bacakan. Selanjutnya saya oper ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan dari kelompok 5 telah memaparkan materi. Selanjutnya kita akan lanjut di sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada rekan-rekan yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Untuk sesi ini kami buka di 3 pertanyaan. Terima kasih. Saya Kak mau bertanya. Ya, silakan. Baik, saya Siti Khadijah Muljabar akan bertanya kepada kelompok 4 terkait ini. Apa kriteria framework yang baik dalam penelitian manajemen dan bagaimana bagaimana menghadapi kendala dalam tantangan pengembangan kerangka teori dan hipotesis ini, karena kan kita sudah melalui tahap pertama, kedua, ketiga, dan ini masuk tahap keempat. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi kendala yang ada pada penyusunan untuk teori ini, framework dan hipotesis. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Khadijah Muljabar. Untuk pertanyaannya, silakan dimasukkan di chat room. Ada lagi, teman-teman? Atau mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya persilakan kepada teman-teman kelompok 5 untuk menjawab dari pertanyaan dari Siti Khadijah Muljabar. Bagaimana? Ya, jadi pertanyaan dari Ica tadi, itu apa kriteria framework yang baik dalam penelitian manajemen SDM? Dan kira-kira bagaimana tips menghadapi kendala pada penyusunan penelitian sampai pada tahap kelima ini?
Saya mau bertanya, Bang Ali. Asdar. Iya, Ya, silakan, Bro. Asdar. baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdar Susanto. Eh, saya ingin bertanya dari kelompok 5, yang dimana ada di slide keempat itu, yang dimana ada pengembangan hipotesis. Di sini kan ada hipotesis ini merupakan dugaan sementara yang dapat diuji secara empiris. Nah, mungkin pertanyaan saya itu, eh, apa hipotesis banyak sementara dalam penelitian, dan mengapa hipotesis ini harus didapat diuji secara empiris? Mungkin saja, Bang Ali. Siap. Terima kasih. Asdar, suaranya putus-putus juga saya dengar. Bisa bantu Oh, ini di chat roomnya, dituliskan pertanyaannya. oke Bang. Baik, pertanyaan dari teman kita, Asdar Susanto, yaitu mengapa hipotesis ini disebut sebagai dugaan sementara dalam penelitian, dan mengapa hipotesis ini harus dapat diuji secara empiris. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Siap. Saudara Asdar. Yang pertanyaannya di sini, mengapa hipotesis ini disebut sebagai dugaan sementara dalam penelitian, dan mengapa hipotesis ini harus dapat diuji secara empiris? Jawabannya di sini pertama, yaitu hipotesis disebut sebagai dugaan sementara karena pada tahap awal penelitian hipotesis masih berupa pikiran atau asumsi yang dibuat berdasarkan teori, pengamatan awal atau hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis belum terbukti benar hingga masih perlu dibuktikan melalui penelitian agar dapat diterima atau ditolak. Hipotesis harus dapat diuji secara empiris karena penelitian ilmiah menuntut adanya bukti nyata, data dan fakta lapangan untuk mendukung atau menolak hipotesis tersebut. Dengan pengujian empiris, penelitian dapat mengetahui apakah dugaan sementara tersebut sesuai dengan kenyataan atau tidak. Hal ini juga menjamin bahwa hasil penelitian bersifat objektif. Pak. Oh iya ya. Berarti ini hipotesis ini berarti belum memiliki bukti ya, Pak Miko, pada awal penelitian. Iya, jadi hipotesis itu masih merupakan dugaan sementara berdasarkan teori gitu yang dimaksud tadi Miko. Oh iya ya. Ya. Makasih, saya terima jawabannya, Pak. Mungkin karena materinya sudah sangat jelas dari penyampaian dari rekan-rekan kelompok 5. Jadi mohon izin, Prof. Tadi kita sudah menerima 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama dari Siti Khadijah Muljabar, bertanya terkait apa kriteria framework yang baik dalam penelitian manajemen SDM, dan bagaimana menghadapi kendala pada penyusunan penelitian di tahap kelima ini, yaitu terkait theoretical framework dan hypothesis development. Kemudian pertanyaan kedua dari Saudara Asdar, yaitu mengapa hipotesis ini disebut sebagai dugaan sementara dalam penelitian, dan mengapa hipotesis ini harus dapat diuji secara empiris. Mungkin untuk tambahan, saya serahkan kepada dosen pengampu untuk memberikan penjelasan tambahan kepada Pak Prof. Takdir Saifuddin. Saya serahkan. Baik, makasih Saudara Ali Safran. Saya kira yang terakhir aja. Hipotesis itu memang maknanya dugaan sementara. Kenapa kita menduga? Karena ada penelitiannya orang lain yang menemukan. Ya, itulah yang akan kita buktikan. Apakah masih bisa mendukung teori tadi, hasil penelitian kita, atau malah menolak. Dua-duanya masih bisa. Nanti kalau dia sudah diuji di lapangan, nah itu bisa hasilnya menolak hipotesis tadi. Bisa juga menerima. Kalau menerima, nah ini mudah-mudahan di semua zaman, di semua waktu, maksud saya, di semua penelitian, di semua tempat, nah itu sudah bukan lagi itu sudah jadi teori namanya.
Nah, teori yang mapan, banyak teori. Nah, itu teori mapan. Jadi konsisten terus. Jadi orang lain menemukan signifikan misalnya yang siapapun sepanjang masa juga itu konsisten. Nah, sudah bukan teori, the law. The law itu dalil. Nah, tetapi karena situasi ya dengan berbagai tempat juga berbeda-beda, maka ya itu kadang-kadang tidak konsisten ya. Makanya kita tolak. Artinya di penelitian itu tidak berlaku di tempat kita misalnya penelitian. Kenapa? Ya karena barangkali waktu yang berbeda, respondennya yang berbeda, dan seterusnya yang berbeda. Karena teori itu juga berkembang terus. Nah, itu. Makanya di dalam penelitian kita itu hendaknya ada gap nanti, gap penelitian. Jadi harus ada gap teori dulu, kemudian gap penelitian di latar belakangnya ya. Ada gap fenomena. Gap itu adalah kesenjangan antara kenyataan yang di lapangan dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang pernah dipikirkan orang lain. Nah, itu kita menduga hipotesis. Saya kira itu yang kira-kira menarik ya pertanyaannya dia. Dan juga karena waktu juga saya kira saya ucapkan terima kasih atas penyampaian PPT. Saya kira itu saya apresiasi Saudara Ali Sapran dalam memimpin perkuliahan ini, dan kepada para kelompok 5 juga kita apresiasi. Terima kasih. Kemudian para penanya maupun penjawab ya kita juga apresiasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.